Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada video ini saya membahas bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, standar deviasi atau simpangan baku, dan keruncingan dan kemiringan. Baiklah, langsung saja menonton pada video selanjutnya. Baiklah, ini saya akan menjelaskan cara menentukan jangkauan antar kuartil dengan nilai data tunggal. Yang pertama itu, langkahnya kita harus urutkan nilai datanya dari terkecil ke terbesar. Maaf, sebelumnya saya tadi sudah susun nilainya dari terkecil ke besar. Setelah itu kita harus mencarikan nilai letak Q1-nya dengan rumus letak Q-nya yaitu I N plus 1/4. Letak Q1-nya yaitu dengan rumus 1/4 N plus 1. 1/4 N yaitu jumlah datanya, dari datanya yaitu 20 plus 1 sama dengan 1/4 21. Jadi 21 dibagi 4 yaitu 5,25. Selanjutnya kita mencarikan nilai letak Q3-nya. Letak Q3 yaitu 3/4 N plus 1. 3/4 20 plus 1, 3/4 21 sama dengan 3 dikali 21 dibagi 4 yaitu 15,75. Setelah itu kita mencarikan Q1-nya. Maka Q1 terletak antara data letak Q1 tadi 5,25, berarti terletak antara data 5 dan 6. 5 dan 6. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Q1 sama dengan X5 plus 1/4 X6 dikurang X5 sama dengan X5 ini nilai datanya yang hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 30, terletak di 30 plus 1/4 X6 nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti terletak di 35. 35 dikurang 30 sama dengan 30 plus 1/4 35 dikurang 35 sama dengan 30 plus 5 dibagi 4 yaitu 1,25 sama dengan 31,25. Selanjutnya kita mencarikan nilai Q3-nya, yaitu maka Q3
terletak antara data 15,75 berarti terletak data 15 dan 16. Selanjutnya kita masukkan rumus Q3 sama dengan berarti X15 plus 3/4 X15 dikurang X16 sama dengan X15 itu dengan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 berarti 55 ditambah 3/4 15 ini 16 ini 16 ini 15 X16 tadi berarti 59 dikurang 55 sama dengan 55 ditambah 3/4 59 dikurang 55 yaitu 4 coret berarti 55 ditambah 3 sama dengan 58. Ini hasilnya. Selanjutnya kita harus mencari JAQ nya. Nilai JAQ yaitu rumusnya Q3 dikurang Q1 sama dengan Q3 nya 58 dikurang 31,25 sama dengan 26,75. Ini hasil jangkauan antar kuartilnya. Baiklah, selanjutnya itu kita mencarikan simpangan kuartil dengan data tunggal. Yang pertama itu masukkan rumus simpangan kuartilnya yaitu 1/2 Q3 dikurang Q1. Selanjutnya 1/2 kita masukkan nilai Q3 nya yaitu 58 dikurang Q1 nya 31,25 itu 1/2 58 dikurang 31,25 yaitu 26,75. Jadi hasilnya 26,75 dibagi 2 yaitu 13,375. Itu hasilnya dari simpangan kuartil dengan data tunggal. Baiklah, selanjutnya tentukan jangkauan antar kuartil dengan data kelompok. Yang pertama, kita harus carikan dulu letak Q1 nya yaitu letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. 1/4 N nya itu adalah jumlahnya 20, 1 sama dengan 5 dan letak Q2 nya letak Q3 nya sama dengan 3/4 dikali 20, 3/4 dikali 5 sama dengan 15. Dan selanjutnya kita mencarikan Q1 nya yaitu Q1 sama dengan rumusnya TB plus kali N per 4 dikurang FKB per F sama dengan, bagaimana cara mencarikan TB? TB itu tepi bawahnya Q1
Q1, berarti Q1 itu 5, berarti 4, 6, berarti letaknya di Q1. Dan Q3 15, berarti 4, 8, 10, 12, berarti letaknya di 50 sampai 54. Q3. Nah, letak Q1 nya itu TB 35 dikurang 0,5 jadi 34,5. 34,5 ditambah 1 dikali 20/4 dikurang FKB nya itu adalah sebelum nilai frekuensi yang aslinya 4 per F nya itu adalah nilai frekuensi yang aslinya yaitu 2 dikali I. Dikali I itu adalah jarak 35 sampai 39 itu adalah 5, sama dengan 34,5 ditambah 1 dikali 20, 40 itu harusnya 5. 5 dikurang 4 per 2 sama dengan dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 1 per 2 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 1,25 sama dengan 35,75. Selanjutnya kita mencarikan nilai Q3 nya. Q3 sama dengan TB plus 1 dikali N per 4 dikurang FKB masukin nilainya tepi bawahnya yaitu 50 dikurang 0,5 jadi pas 9,5 ditambah 1 per N itu ada 15 dikurang FKB nya itu adalah 4, 28, 12 dikurang 12 per F nya itu adalah 5, nilai frekuensi aslinya 5 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 15 dikurang 12 yaitu 3/5 dikali 5 sama dengan 49,5. 15/5 ditambah 3 sama dengan 52,5. Dan selanjutnya itu kita mencarikan nilai JAQ nya. JAQ rumusnya itu Q3 dikurang Q1 sama dengan Q3 nya yaitu 52,5 dikurang 35,75 sama dengan 16,75. Selanjutnya kita mencarikan simpangan kuartil dengan data kelompok, yaitu tuliskan rumusnya 1/2 Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 Q3, masukkan nilai yang tadi. Q3 nya yaitu 52,5 dan Q1 nya itu 35,75, masukin 52,5 dikurang 35,75
1/2 16,75 sama dengan 8,375. Ini hasilnya dari simpangan kuartil dari data kelompok. Baiklah, selanjutnya tentukan standar deviasi data kelompok di atas. Yang pertama, kita harus mencari nilai tengahnya, yaitu bagaimana cara untuk mencari nilai tengahnya, yaitu 41 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 43. 46 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 48. 51 ditambah 55 dibagi 2 sama dengan 53. 56 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 58. 61 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 63. 61 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 68. Dan selanjutnya itu kita harus mencari HI dikali FI, yaitu 10 dikali 43 yaitu 430. 12 dikali 48 576. 18 dikali 53 954. 34 dikali 58 1972. Selanjutnya itu 20 dikali 63 1260. 6 dikali 68 sama dengan 408. Jadi kita jumlahkan semuanya, yaitu 5.600. Nah, selanjutnya yaitu XI dikali X bar. Sebelumnya kita itu harus mencarikan X bar dulu. X bar rumusnya yaitu sigma FI per sigma frekuensi sama dengan XI nya tadi 5.600 per F nya 100 sama dengan 56. Nah, udah tuh. Terus setelah itu kita harus XI dikali 56. 43 dikali 56 hasilnya dikurang 43 dikurang 56 min 13. 48 dikurang 56 min 8. 53 dikurang 56 min 3. Selanjutnya itu 2, 7 dan 12. Setelah itu XI dikurang X pangkatkan 13 dikali 13 sama dengan 169. 8 dikali 8 64. 3 kali 3 9, 4, 7 kali 7 49. 12 kali 12 144. Setelah itu kita harus mencari XI frekuensi dikali ini 10 dikali 169 hasilnya 1690. Dan 12 dikali 64 768. Setelah itu 18 dikali 9 162.
Setelah itu 34 dikali 4 sama dengan 136. Setelah itu 20 dikali 49 yaitu 980. Setelah itu 60 dikali 144 844. Jadi kita jumlahkan dari ini seluruhnya, kita jumlahkan hasilnya 4580. Selanjutnya kita mencarikan standar deviasinya, yaitu rumusnya S sama dengan sigma F min X bar pada per sigma F, yaitu sigmanya itu 4580, 4580 sama F-nya yaitu frekuensinya 100. Setelah itu kita bagikan, hasilnya yaitu 45,8. Nah, bisa dikecilkan, yaitu hasilnya 6,767. Ini hasilnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemiringan dan keruncingan data kelompok. Yang pertama itu kita harus bahas dulu kemiringan. Kemiringan itu dengan rumusnya yaitu SK sama dengan S bar dikurang modus per S, atau SK 3 dikali X bar dikurang median per S. Kita SK lebih kecil dari 0 sama dengan kurva condong ke kiri, dan SK sama dengan 0 yaitu termasuk kurva simetris. Dan yang ketiga, SK lebih dari 0 itu termasuk kurva condong ke kanan. Dan selanjutnya yaitu keruncingan. Keruncingan ini adalah A4 lebih dari 3, bentuk kurvanya puncaknya itu sangat runcing. Sedangkan A4 lebih kecil dari 3, puncaknya agak datar. A4 sama dengan 3, puncaknya tidak begitu runcing. Termasuk ini. Rumusnya data kelompok keruncingan yaitu A4 sama dengan M pangkat 4 per S pangkat 4 sama dengan sigma FI dikali XI min X bar pangkat 4 per N dikali S pangkat 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencari kemiringan. Yang pertama itu kita harus mencari letak mediannya, yaitu sama dengan rumus 1/2 dikali N sama 1/2 dikali N, yaitu 100 sama dengan 50. Setelah itu kita mencari mediannya. M sama dengan LO plus 1/2 N dikurang FKB per P kali I, sama dengan LO nya batas dari ininya 50, berarti terdapat di 10, 12, 48, 34, berarti di sini jaraknya. LO nya itu 56 dikurang 0,5 berarti 55,5 ditambah
1/2 dikali 100 dikurang FKB-nya, jumlah nilai data sebelum frekuensinya itu 18 tambah 12 tambah 10 berarti 40. Per P-nya itu adalah 34 nilai frekuensi aslinya, dikali jaraknya 56 sampai 60 itu adalah 5. Terus 55,5 ditambah 1/2 bagi 2 berarti 50 dikurang 40 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah 10/34 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah 50/34 yaitu 0,88 sama dengan 56,38 hasil mediannya. Selanjutnya kita masukkan nilai rumus kemiringan yaitu SK. Rumus kemiringannya yaitu SK sama dengan 3 dikali X bar min median per 3 per S. Jadi 3 dikali X bar yaitu 56 dikurang hasil mediannya itu 56,38 per nilai S-nya yaitu 6,767 sama dengan 56 dikurang 56,38 yaitu min 0,38 per 6,767 sama dengan min 0,168 450. Jadi SK-nya lebih kecil dari 0, maka miring ke kiri dan memiliki kemiringan negatif. Kurvanya ini min, ini mod, ini men. Baiklah, selanjutnya kita mencarikan nilai keruncingannya. Yang selanjutnya itu kita harus mencarikan X bar, X dikali X bar pangkat 4 dulu. X dikali X bar pangkat 4, jadi X 13 di pangkat 4 yaitu 3,856. Setelah itu 4096 itu 81 16
2401 20736. Selanjutnya kita mencarikan nilai x xi min x bar di pangkat 4 berarti dikali 10 yaitu 285 610 49,152 458 544. Setelah itu 48,020. Setelah itu 1,244,160. Kita jumlahkan, jumlah ini semuanya 1,628,944. Baiklah, selanjutnya kita masukin rumus keruncingan, yaitu A4 sama dengan sigma Fi Xi dikurang X bar di pangkat 4 per N dikali S pangkat 4. Masukin nilainya 1628,944 per N nya itu 100 dikali S nya itu 6,767. Jadi kita masukkan 100 dikali 6,756 pangkat 4, terus 1,628,944 per 100. Ini pangkat 4-nya yaitu 2097 46 4034. Setelah itu 1,628,944 hasil 100 dikali ini sama dengan 2,09764034 sama dengan 0,07765,602. Ini hasilnya keruncingan. Selanjutnya kita buatkan gambarnya. Saya